Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fikri, Muhammad Nasir Hasibuan, Aulia Rizky Pasaribu, Abdul Fadli Saragi, dan saya sendiri Devan Angela Nugraha. Kami dari Fakultas Pertanian, Prodi Keteknikan Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat bahan pertanian. Yang pertama ada sifat fisik bahan pertanian, yang kedua sifat mekanik bahan pertanian, yang ketiga sifat aero dan hidro bahan pertanian, yang keempat ada sifat termal bahan pertanian, yang kelima ada sifat elektrik bahan pertanian, dan yang terakhir ada sifat optik bahan pertanian. Ada 5 macam bahan pertanian. Yang pertama kacang-kacangan, yang kedua biji-bijian, yang ketiga buah dan sayur, yang keempat umbi-umbian, dan yang terakhir ompong-ompongan. Selanjutnya sifat fisik bahan pertanian. Sifat fisik meliputi bentuk, ukuran, volume, luas permukaan, warna, dan porositas. Bentuk dan ukuran perlu digunakan untuk analisis pemisahan bijian dari bahan lain, kemasan, pengangkutan bahan dengan udara, dan grading. Hal yang mempengaruhi sifat fisik adalah 1. Sferisitas, yang kedua luas permukaan dan volume, yang ketiga densitas curah dan densitas partikel, yang keempat berat per biji, yang kelima warna, dan yang keenam aktivitas air atau water activity. Kacang-kacangan. Jenisnya kacang tanah berbentuk polong, ukurannya 35-50 gram per 100 dan berwarna coklat. Sumber dari Marzuki tahun 2009. Selanjutnya ada biji-bijian. Jenisnya jagung, bentuknya oval lonjong, berukuran 4-7 mm, berwarna kuning dan putih. Sumber dari Azrai tahun 2003. Selanjutnya ada buah dan sayur. Jenisnya melon, bentuknya bulat dan lonjong, berukuran 8-15 cm, dan berwarna hijau. Sumber dari Rukmana tahun 1994. Selanjutnya ada umbi-umbian. Jenisnya singkong, bentuknya panjang dan bulat, ukuran 50-80 cm, berwarna coklat di bagian luar dan putih di bagian dalam. Sumber Lydia Sari tahun 2006. Selanjutnya ada ompong-ompongan, berjenis kencur, berbentuk rimpang, berukuran 0,80 cm, dan berwarna coklat mengkilat. Sumber dari Damayanti tahun 2008. Selanjutnya ada sifat mekanik bahan pertanian. Sifat mekanik berkaitan dengan kekuatan dan kekerasan. Uji tarik adalah salah satu uji stress strain mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Tekstur merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat mekanis, geometris, dan bentuk permukaan yang tampak pada bahan pangan tersebut. Sifat-sifat mekanis yang mempengaruhi tekstur suatu bahan pangan yaitu meliputi hardness, fructability, chewiness, dan springiness. Sedangkan sifat-sifat geometris yang mempengaruhi tekstur meliputi segala hal yang berhubungan dengan size, shape, dan susunan partikel dalam produk. Berikut merupakan tabel-tabel mengenai data sifat mekanik bahan pertanian. Selanjutnya ada sifat aero dan hidro bahan pertanian. Sifat ini penting untuk pengangkutan bahan dengan menguapkan air dan udara. Jika kecepatan udara melebihi kecepatan terminal, maka benda akan terangkut. Untuk menjatuhkan buah secara perlahan, kecepatan udara pengangkut diatur sedikit di bawah kecepatan terminal. Berikut adalah rumusnya. Sifat aero dan hidrodinamik seperti kecepatan terminal dari bahan pertanian adalah penting dan dibutuhkan untuk perancangan sistem pengangkutan menggunakan aliran udara dan air dan peralatan pemisahan. Pada sistem pembawa tekanan udara pneumatik, maka proses pemisahan bahan akan terjadi ketika kecepatan terminal udara lebih besar dari kecepatan terminal bahan.
Berikut merupakan tabel-tabel mengenai data sifat air dan hidrodinamik bahan pertanian. Selanjutnya ada sifat termal bahan pertanian. Sifat termal merupakan panas jenis, konduktivitas panas, konduktivitas permukaan, dan emisivitas banyak produk pertanian yang perlu diolah secara termal sebelum digunakan konsumen. Konduktivitas termal adalah laju atau kecepatan pemanasan dan pendinginan suatu bahan. Seperti profil pengembangan suhu di dalamnya sangat bergantung pada koefisien konduktivitas termal atau penghantar panas. Konduktivitas termal tergantung pada kandungan lengas dan suhu. Pengolahan termal merupakan penggorengan, pendinginan, pengeringan, dan pembekuan. Pemberian panas pada biji rumput alfalfa dalam 220 derajat Fahrenheit selama 4 menit akan mengurangi persentase biji keras. Aktivitas enzim dan mikroorganisme pembusuk dapat dikendalikan bila buah dan sayur disimpan pada suhu rendah. Suhu dan kecepatan udara pengering merupakan faktor penting yang menentukan laju pengeringan produk. Berikut merupakan tabel-tabel mengenai data sifat termal bahan pertanian. Selanjutnya ada sifat elektrik bahan pertanian. Sifat elektrik atau electrical properties adalah sifat yang berhubungan dengan kelistrikan suatu bahan. Yang termasuk dalam sifat elektrik adalah konduktansi, kapasitansi, sifat dielektrik, dan reaksi terhadap radiasi elektromagnetik. Konduktansi dan kapasitansi biasanya digunakan dalam mengukur kadar air suatu bahan. Resistansi bisa digunakan untuk meneliti panjang serat kapas dengan tepat. Dan dielektrik bisa digunakan dalam proses pemanasan dielektrik. Sifat elektrik, kapasitansi, dan konduktivitas listrik berperan penting selama proses teknologi sifat listrik produk pertanian. Berikut merupakan tabel-tabel mengenai data sifat elektrik bahan pertanian. Dan yang kelima ada sifat optik bahan pertanian. Sifat optik pada produk pertanian mencakup pada penampakan atau warna pada produk tersebut. Sifat optik juga berperan penting dalam perancangan alat dan mesin pertanian. Contohnya pada perancangan mesin untuk penggradingan pada buah tertentu berdasarkan kematangan buah tersebut. Sifat optik like transmittance dan reflectance digunakan untuk sortasi, grading, penentuan kematangan, dan warna permukaan produk. Sifat optik bekerja terkonsentrasi pada panjang gelombang, sedangkan di bawah sifat optik bekerja terkonsentrasi pada frekuensi. Dasar-dasar sifat optik yang pertama adalah kekelanan energi. Berikut adalah rumusnya. Dan berikut adalah tabel-tabel mengenai sifat optik bahan pertanian. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa masing-masing bahan-bahan pertanian memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus dapat mengetahui sifat-sifat dari bahan pertanian, mulai dari sifat fisik hingga optis. Karena dengan mengetahui ketujuh sifat tersebut akan lebih memudahkan kita dalam pengolahan pasca panen nantinya. Sehingga pengolahan pasca panen dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan kerusakan bahan pertanian, sehingga dapat meningkatkan mutu bahan pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 1, meminta maaf apabila ada kesalahan.
atau ada informasi yang kurang jelas, atau bahkan ada perkataan saya yang terlalu cepat sehingga susah dicerna, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.